Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan juga rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Dan di video kali ini, kita akan melihat cuplikan ataupun sebuah tayangan perdebatan yang sengit antara Bung Muanas Alaidit dan juga Deddy Sitorus. Ya, tahu sendiri kan seperti apa sikap Deddy Sitorus kepada Pak Jokowi, teman-teman. Nah, selain itu, ada juga ternyata Said Didu telah melaporkan Pak Jokowi, waduh, ke KPK karena dituduh dan diduga melakukan mega korupsi di proyek PSN PIK 2, teman-teman. Tapi ternyata, nah inilah gunanya ternak-ternak Mulyono, teman-teman. Mereka membedah apa yang disampaikan oleh Said Didu. Dan ternyata beberapa data yang disampaikan Said Didu ketika di KPK itu agak sedikit keliru, teman-teman. Dan langsung dikoreksi oleh ternak Mulyono. Nah, kita dukung para ternak-ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal untuk terus menghalau, bersemangat, tak gentar, ya, menghadapi segala fitnah serangan dari ternak onta dan ternak banteng, teman-teman. Dan terakhir, ada sebuah video yang sangat luar biasa di mana jejak rekam dari Said Didu itu dibongkar, teman-teman. Dikuliti habis-habisan. Waduh, ini maling teriak maling sih judulnya mungkin ya. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kita jangan bohongin rakyat di sini dong. Loh, datanya ada, Bang. Loh, kami juga punya datanya data, ada. yang punya itu bukan orang sana. Loh, kita ada Berpuluh-puluh hektar, nah, itu, beratus hektar. Gimana sih? Dan itu diperkuat oleh pernyataannya Pak Nusron. Jangan digeneralisasi. Nah, Justru Bang, dari menteri kita dari dapat. pernyataannya Pak Nusron itu meledak. bahwa PSN-nya yang dikelola Tropical Coast oleh PIK 2 itu merupakan kado dari IKN. Ya kan, karena menang IKN 2024. Enggak, PSN lebih dulu dari bawah dia tuh. Diusulkan oleh Bupati. Itu satu. Yang kemudian masyarakat harus bisa memahami itu. Tapi kan kalau nggak ada Bahwa kedekatan antara Pak Aguan dengan Pak Jokowi nggak mungkin lolos dong. Ya gitu. silakan saja orang mau tafsirkan begitu. Tapi ini kan kita perlu juga menyampaikan hak jawab kita kepada publik. betul. Kan itu. Ya. Nah, ya kan persoalan PSN saya kira itu yang Jadi apa ikut namanya? pemerintah nih. Ya, Oke, ini kan menyerahkan merupakan kewenangannya pemerintah kan untuk melakukan evaluasi sepenuhnya. Tapi saya percaya bahwa semangatnya kan seperti yang sudah disampaikan bahwa ini akan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi itu sebesar 8%. Ya kan? Kita pasti akan bicara peluang PSN ini kan jelas untuk rehabilitasi lingkungan dan peningkatan pendapatan daerah termasuk pembukaan lapangan kerja untuk rakyat. Ya kan? Semangatnya itu. Kita yakin bahwa itu mudah-mudahan bisa berjalan di tengah ancaman. Kemarin Pak Wamen sempat bilang ada 60 perusahaan melakukan gelombang besar kan PHK besar-besaran. Jadi menurut saya tuh kalau ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa PIK 2 harus nggak boleh berjalan, nggak boleh di situ ada 250.000 orang mencari pekerjaan, dan itu juga dipikirkan. Mereka punya anak, punya istri, bayangkan mereka mau dikasih makan apa. Nah, artinya kita harus berpikir realistis juga nih kalau bicara soal masalah kepentingan rakyat. Kemudian yang terakhir, bicara soal masalah sertifikasi. Ya, tidak ada yang namanya sertifikat laut. Tidak ada yang namanya sertifikat laut. Makanya saya bilang ini jangan sampai kemudian ditarik oleh kepentingan politik masing-masing. Gara-gara mungkin kita nggak suka dengan Pak Jokowi, kemudian diciptakan skenario sedemikian rupa bahwa dipaksa itu adalah sertifikat laut. Yang terjadi ya, HGB dan HSAM yang di Laut Tangerang itu adalah tanah-tanah rakyat yang dulunya tambak terabrasi. Ya, saya kira itu tuh. Itu yang Jadi Nggak juga lah, nggak benar bahwa tanah-tanah sertifikat itu tanah rakyat. Kita jangan bohongin rakyat di sini dong. Loh, datanya ada, Bang. Loh, kami juga punya datanya data, yang punya itu bukan orang sana. Loh, kita ada Berpuluh-puluh hektar, nah, itu, beratus hektar. Gimana sih? Dan itu diperkuat oleh pernyataannya Pak Nusron. Jangan digeneralisasi. Nah, Justru Bang, dari menteri kita dari dapat. pernyataannya Pak Nusron Ratusan itu hektar ada mengatakan individu yang punya, dari ada pernyataannya Pak perusahaan. Nusron, Abang Jangan harusnya sebagai ketua komisi Sudah. 2 Makanya itu memperjuangkan mereka, Bang. Ini tanah-tanah rakyat. Tapi jangan bilang itu semua rakyat. Salah menurut saya. Bohongin rakyat kamu. Oke, tahan Bapak-bapak ya. Saya mau ke Mas Mereka kan rakyat kita juga. Waktunya udah habis. Yang punya Habis pagar laut, sekarang pindah ke ungkit-ungkit. Tapi apakah selamanya yang diungkit itu benar? Nah, kita lihat dulu videonya.
Ia berpendapat terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 2016, Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan pengembang. 2016, Ketua Abdes Kepala Desa yang di PIK 2 menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN PIK 2. Jadi sangat susah dibantah. Gampang banget Pak dibantahnya. Orang salah semua. 2016 itu Pak, yang dimaksud Pak Ahok adalah Agung Podomoro Group. Sedangkan PSN PIK 2 di Tangerang ini adalah Agung Sedayu Group. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali. Sudahlah Pak, jangan dikait-kaitkan semuanya. Kalau nggak ada hubungan, 2016 Agung Podomoro, PSN PIK 2 di Kabupaten Tangerang ini adalah Agung Sedayu Group. Dan justru Agung Sedayu Group ini memberikan sumbangsi kepada pemerintah untuk PSN, untuk revitalisasi mangrove itu. Bukan untuk memiliki. Ya sudahlah Pak, tolong dikoreksi Pak, biar tidak mudah dibantah begitu. Banyak yang dengan lantang mengklaim diri sebagai pejuang nasionalisme, tetapi apakah mereka benar-benar berbuat untuk negeri ini? Mari kita lihat Agung Sedayu Group, ASG, sebuah perusahaan yang tidak hanya berbicara, tetapi bertindak. Dengan hampir 50 triliun rupiah pajak yang telah disetorkan ke negara, serta 200.000 lapangan kerja yang tercipta, dampak ekonominya begitu nyata dan terasa. Namun di sisi lain, kita mendengar banyak suara lantang dari Said Didu dan kelompoknya, berbicara tentang nasionalisme. Lantas, apa yang mereka hasilkan? Seberapa besar kontribusinya terhadap bangsa ini? Berapa banyak lapangan kerja yang mereka ciptakan? Dan berapa banyak pajak yang mereka setorkan? Sementara mereka terus berbicara di ruang publik, ASG terus bergerak dengan aksi nyata, membangun infrastruktur, memberikan bantuan sosial, hingga memperbaiki rumah ibadah di daerah-daerah yang membutuhkan. Nasionalisme yang sesungguhnya bukan sekadar retorika, ASG telah membuktikan hal itu. Nah, menurut Bapak bagaimana nih? Banyak orang yang menyerang PIK 2, sementara PIK 2 itu mampu menyerap lapangan pekerjaan begitu banyak, ratusan ribu, dan juga memberikan pajak yang begitu tinggi kepada negara. Masa kita tidak berterima kasih kepada PIK 2, malah kita meminta agar tutup PIK 2, hajar pemiliknya dan sebagainya. Sebagai tokoh nasional, apa pandangan Bapak? Kecewa saya. Kecewa? Sangat kecewa, terutama kan saya melihat tokoh-tokoh yang ada di belakang itu yang menolak ya dengan jargon oligarki, terus jargon kerakyatan. Memang mereka siapa di tahun 98? Ya kan? Benar nggak? Benar. Siapa mereka itu di tahun 98? Ya kan? Lalu mereka pernah nggak jadi pejabat negara? Said Didu. Said Didu bekas Sesmenek BUMN. Ya. Apa prestasi dia di BUMN? Tuh, apa prestasi Pak Said Didu menurut Pak Arief? Apalagi pada saat itu saya sebagai Ketua Federasi Serikat Pekerjanya BUMN Bersatu. Berapa banyak di masa dia BUMN terlepas ke asing. Ya. Jadi artinya beliau pernah melepaskan begitu banyak BUMN asing. Terus lantas sekarang dia bilang jangan ikut antek-antek asing nih. Bagaimana? Iya, yang kedua. Kok dia baru ngomong sekarang tentang oligarki? Kemarin kemana begitu ya? Kemarin kemana waktu punya jabatan Sesmenek BUMN? Ya kan? Benar nggak? Saya kira itu berarti dia framing ya Pak? Ya framing, artinya justru terus ada beberapa lagi lah jenderal-jenderal apa mereka prestasinya untuk Indonesia. Ya kan? Saya lebih menghormati tukang warung kopi atau Starbucks keliling. Starbucks keliling. Ya kan? Kan Starling itu pasti banyak tuh di PIK 2 kalau dibangun. Betul, banyak sekali Pak. Ya kan? Nah, satu. Jadi saya sih inginnya Mas Prabowo yang presiden kita, siap, sahabat saya, ya sahabat kan? Bapak ya. Boleh nggak saya merapat ke Bapak jadi sahabat Pak Prabowo juga? Boleh, karena Pak Prabowo itu suka orang-orang seperti kamu. Oh siap, terima kasih. Ya kan, yang langsung bicara apa adanya. Ya, jangan terpengaruh oleh sebuah politisasi busuk yang dilakukan oleh grup-grup bersuku, gitu kan? Ya nggak? Ya. Karena apa? Industri properti, ini kan masuknya industri properti nih. Ya. Itu punya turunan terhadap 175 industri lainnya. Coba kalau kamu bangun rumah, kamu beli apa aja? Cat, kabel, genteng, kayu, pasir, paca, ya kan, pasir, ya. Berapa lagi? Granit, keramik, ya kan, tempat duduk semuanya, tempat duduk, kloset, kursi, berapa banyak pekerjaannya di situ. Sedangkan yang di bawah industri properti itu, yang 175 industri di bawahnya industri properti, itu rata-rata padat karya. Mengambil banyak sekali pegawai menggunakannya. Artinya kehadiran PIK ini membantu ekonomi daripada mereka-mereka yang mengusaha seperti ya, mereka apa?
Apa yang disumbangkan mereka kepada rakyat Indonesia? Oh iya, betul. Mereka aja nggak mampu memberikan pekerjaan kepada 20 orang aja gitu. Kalau PIK menghasilkan ratusan ribu pekerjaan bagaimana, Pak? Ya, itu sangat baik. Satu, untuk pendapatan pajak negara. Kedua, untuk mengatasi pengangguran, tenaga kerja baru, dan korban PHK. Saya ini kan pimpinan buruh. Saya ngerti berapa korban PHK sepanjang 2023 sampai 2025. Terutama di kota Tangerang. Atau di Kabupaten Tangerang. Berapa banyak? Nah, kalau itu ditutup, maka kawan-kawan buruh saya nih, korban PHK di Tangerang, Tambah banyak. kehilangan kesempatan untuk dapat pekerjaan lagi yang baru. Tuh, dengar baik-baik teman-teman. Ya kan? Itu efeknya. Ya kan? Jadi saya rasa banyak ruginya Indonesia. Tadi apa? Pajak. Pajak negara. Padahal kita lagi mengejar pajak. Naik berapa persen kira-kira yang ditargetkan? Ya, kalau menurut saya kan, menurut ada perkataan itu kan sampai 477 triliun loh. 477 pembangunannya. Pembangunan. Ya kan? Artinya berapa persen tuh? Kalau 12% berapa? 47 triliun pemasukannya ke negara, belum ke rakyat. Ya kan? Itu baru mau bangun aja, ya. Itu menyangkut 175 industri yang berhubungan. Secara ekonomi kerakyatan ada perputaran ekonomi di situ ya, Pak? Ya pasti dong, Fritz. Belum lagi kalau nanti ada mall. Mall ya. Ya kan? Sirkuit nanti Ya, dibangun. sirkuit untuk menunjukkan bahwa Indonesia modern lah. Ya kan? Jangan kalah sama Singapura sama Malaysia yang udah punya sirkuit internasional. Berarti Indonesia belum punya nih? Belum punya. Berarti rencananya mau ditaruh di PIK begitu ya? Iya kan, kita kemarin baru apa? Formula E kan? Ya, Formula E. Kan? Belum Formula 1. Jadi artinya kalau dibangun lagi akan menghasilkan banyak lapangan pekerjaan di situ. Lebih banyak lapangan pekerjaan, turis akan datang, penggemar-penggemar F1. Artinya kita sudah tidak boleh lagi bilang antek-antek asing ada di PIK begitu ya? Aduh, antek asing yang mana? Ya kan? Benar nggak? Betul. Sekarang begini tadi yang saya bilang, kita belum bicara F1. Kita bicara mall. Di mall nanti yang dijual apa? Sepatu, tekstil, ya. sendal, baju, ya kan? Makanan, di situ lagi, makanan rakyat. Betul. Ya kan? Bener nggak? Boleh Restoran. kita taruh, mungkin bisa berusaha di situ. Ya pasti boleh dong. Kalau kita punya modal. Dikasih izin tidak nih, Pak? Ya pasti dikasih izin itu dong. Ya. Artinya PIK akan membantu seluruh masyarakat Indonesia ya? Iya dong, yang penting punya modal kan. Bener nggak? Betul. Nah, kalau sudah seperti itu, apa nggak lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya? Betul. Dibandingkan orang-orang itu yang protes. Ya. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan menarik ya. Bagaimana perdebatan sengit antara Bung Muanas Al-Aidid, salah satu kuasa hukum dari PSN PIK 2, teman-teman, dengan Bung Deddy Sitorus. Ya, bisa kita lihat teman-teman ya, siapa yang kalian lebih pilih pendapatnya, siapa yang kalian lebih percaya, silahkan komen di bawah. Dan bagaimana tadi salah satu ternak Mulyono dan anak jenderal itu menguliti apa yang disampaikan atau data yang disampaikan oleh Said Didu yang ternyata keliru, dan dia mengutip kata Ahok gitu ya kan. Tahu sendiri Ahok siapa sekarang, teman-teman. Dan bagaimana perbandingan antara sumbangsi kepada negara antara Said Didu dan juga PSN PIK 2 Agung Sedayu Group yang ternyata sudah menyerap 200.000 lebih bahkan mungkin ya tenaga kerja, teman-teman. Dan kelompok-kelompok mereka ini kan selalu mengatakan usir Aguan, usir Agung Sedayu Group. Ya kira-kira kalau ini diusir, Agung Sedayu Group diusir dari Indonesia, dan juga Pak Aguan juga diusir dari Indonesia, ada berapa banyak kepala yang tidak bisa makan, teman-teman. Dalam artian putus kerja gitu. Bayangkan 200.000. Anggaplah misal 100.000-nya ini seorang kepala keluarga gitu. 100.000-nya anak muda lah, berarti belum menikah, masih sendiri. Anggaplah 100.000-nya seorang kepala rumah tangga, punya istri, berarti udah 2 tuh. Ditambah anaknya 1, berarti 3 orang. Jadi udah 300.000 orang yang akan kelaparan, teman-teman. Ya ini tidak kita inginkan ya. Agung Sedayu Group ini kan, ya kalau memang ada pelanggaran, kalau memang ada kekeliruan yang dilakukan oleh Agung Sedayu dan juga pihak PSN PIK 2, silahkan diusut, silahkan dilaporkan ke pihak berwajib agar pemerintah bisa segera melakukan tindakan-tindakan preventif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di PSN PIK 2, teman-teman. Lagian juga ya, Pak Prabowo Subianto kan sudah menegaskan akan kembali mengevaluasi proyek-proyek strategis negara di era Pak Jokowi. Ya kita doakan saja pemerintahan sekarang semoga bisa membereskan kekeliruan-kekeliruan yang terjadi ataupun kesalahan-kesalahan yang terjadi ya kepada PSN PIK 2 dan segala macam, bisa membela rakyat dan segala macam ya, agar pemerintah bisa langsung
menyelidiki apa persoalan-persoalan yang terjadi yang di bawah, teman-teman. Ya, kita bisa lihatlah soal pagar laut, polisi sudah memanggil beberapa orang, saksi, pemerintah juga sudah mengurus HGB laut yang diduga ada yang keliru gitu kan. Ini yang kita harapkan, teman-teman. Jadi jangan menyerang etnis, jangan menyerang China gitu. Jangan teman-teman, kita jangan sara gitu. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.